undang Pak Anton. Ini saya mau minta tolong beberapa pertanyaan ya terkait dengan aset sekolah kita gitu. Nah, di sini kan luas bangunan dan luas tanah kita itu luas nih ya. Saya ingin tahu berapa nih kira-kira secara geografinya oleh Pak Alton dan luasnya mungkin oleh Pak Unang. Silakan Pak Alton. Kalau secara geografi ini secara geografis itu ada di titik koordinat 107 ya, sampai 7 titik sekian. Jadi artinya itu 107 bujur timur ya. sampai dengan 7 derajat itu lintang selatan. Ya. Sementara luasnya itu luas bangunan itu sekitar 5.392 meter persegi. Jadi secara geografis posisi wilayah SMP Negeri 1 Pas itu bisa diulangi nggak gimana posisinya gitu, koordinatnya dan lain-lainnya gimana? Kalau menjelaskan secara astronomis ya kita aplikasikan ke geografis. Nah itu kita tuh berada di sebelah selatan garis lintang. Jadi kalau di peta itu kayaknya sebelah selatan atau sebelah bawah dari garis ekuator. Oke. Terus Pak Undang gimana nih luas bangunan dan luas tanah kita tuh seperti apa? SMP Negeri 1 Paseh dengan luas tanah yang sampai saat ini adalah 13.026 meter persegi. Yang baru dibangun, yang ada di bangunan luas bangunannya itu 5.392 meter persegi dengan jumlah rombel 33 rombel ya. Terus yang sampai saat ini banyak sarana yang diperbaiki termasuk ruang kelas, PC dan sebagainya. Nah, Pak Alton gimana ini bangunan-bangunan kelasan udah tadi ya terjawab nih. Kalau dari sarana perpustakaan, lab dan lain-lain gimana nih kualitasnya? Kualitas cukup baik, cukup bagus. Di kita termasuk lab-lab yang memenuhi syarat ya, yang namanya sekolah kita terakreditasi A gitu. Udah barang pasti kelas-kelas cukup memadai begitu. Apalagi guru-guru IPA kan sering lah di sini. Kalau misalkan lebih kepingin lebih lagi bagaimana fasilitas, silakan tanya ke laboratorium. Nah Pak Alton ini kan Bapak sebagai wakil kepala bidang sarana ya. Nah strategi apa dari luas wilayah yang ada ini termasuk aset biotik dan abiotiknya terkait dengan pengembangan sekolah kita ini? Sebetulnya SMP Negeri 1 Paseh yang terletak di timur tenggara kalau nggak salah dari Kabupaten Bandung ya. Kebetulan kita atau di Jalan Kadatuan Kecamatan Paseh ini itu termasuk di kaki gunung ya. Jadi kita sebetulnya bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di SMP kita atau sekolah kita berhubung luasnya lebih daripada 1 hektar. Kalau mau tanah di kita subur, air juga itu cukup banyak di sini dengan kualitas yang baik bisa ditanami gitu. Kalau misalkan ke guru IPA ini tinggal kalau mau secara biotik itu kita menanam atau membuat apotek hidup gitu kan. Nah itu mungkin apalagi di kita ada banyak ya atau cukup gitu untuk guru-guru IPA khususnya biologi, silakan bisa konfirmasi dengan guru-guru tersebut untuk bikin tanaman atau apotek hidup. Nah kalau Pak Unda kan sebagai PKS sarana nih Pak, kita udah mulai PTM. Kemudian di sana saya lihat udah dibongkar kantin
sekolah sehat dan kantin sehat kita? Ini ada rencana dari kepala sekolah. Kenapa kantin-kantin itu dibongkar? Karena kelihatan kumuh gitu. Dan ini akan direncanakan membuat kantin sehat di sekaligus digabung, yaitu dan rencananya di pinggir lab IPA. Ya. Jadi secara terbuka nanti tidak ada ditutup untuk yang disebut dengan kantin sehat. Terus selanjutnya mungkin nanti ini baru rencana, mudah-mudahan terrealisasi dengan secepatnya karena ini PTN bentar lagi mungkin 100% mudah-mudahan. Nah, untuk ini yang sedang rehabilitasi ini anggarannya bagaimana, Pak? Ini anggarannya dari APBD gitu ya. Sedang berjalan. Secepatnya selesai karena waktunya tinggal 90 hari untuk penyelesaiannya. Kemudian strategi menggunakan apotek hidup itu bagaimana nih tekniknya? Menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Pak Alif, itu harus ada apotek hidup. Ini sebentar lagi ada musim hujan, mudah-mudahan nanti ada lahan-lahan kosong yang akan ditanami untuk apotek hidup gitu, dan dimanfaatkan oleh para guru dan siswa gitu mungkin Ibu ya. Sekitar musim penghujan Ya, aja. lagi musim hujan karena kalau musim kemarau urusannya memang rada rumit, tapi kalau yang hujan kita bisa segera menanamnya untuk apotek. Iya. Itu dari segi sarana ya Bapak ya, dari abiotik maupun biotik. Nah, kalau dari segi biotiknya, selain itu bidang-bidang apa yang terkait dengan sarana untuk strategi pengembangan sekolah? Sebetulnya masih banyak lahan-lahan kosong ya yang kita bisa dimanfaatkan antara kelas dengan kelas. Di sana ada beberapa halaman, itu bisa dimanfaatkan dengan tanaman-tanaman hias ataupun pohon-pohon kecil seperti di sebelah utara. Di sana ada pohon ya, pohon mangga. Sebetulnya itu bisa dimanfaatkan juga gitu. Jadi selain tanaman hias juga untuk kebutuhan kita ya, untuk kebutuhan anak-anak juga bisa dimanfaatkan sehubungan dengan kita bayangkan bahwa lahan 1,3 hektar itu kan lahan yang cukup luas begitu Bu. Jadi bisa juga untuk entrepreneur ya, bisa juga mengembangkan hasil kebun ya, hasil tanaman yang ada di sekitar kita. Ya baik, terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.